Assalamualaikum, halo Abang, Noni, teman-teman dan semua. Kali ini saya Aufa, selaku ketua dari Gugus 22 Duren Kalibata, ingin menjelaskan apa aja sih kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jakarta. Tapi saya di sini nggak sendiri, saya membuat teman-teman gugus kalian untuk menyampaikan materi tersebut yang beranggotakan Abidah, Kansa, Flora, Dimas, Ira, Natasha, Ruth, Satwa, Afadi, Paujan, Acil, Apip, Ari, Faiz, Ratu, Revaldo, Rizky, Sepia, dan Jalwas. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang awal mula Betawi. Perlu kalian ketahui bahwa nama Betawi berasal dari kata Batavia, yaitu Jakarta pada masa lalu. Warga saat itu kurang fasih dalam menyebut nama Batavia dan lebih sering menyebutnya dengan Batavi atau Betawi. Nah, dari situlah kemudian orang-orang yang di kawasan itu disebut orang Betawi sampai saat ini. Kebudayaan DKI Jakarta adalah kebudayaan mestizo atau suatu budaya campuran dari beberapa etnis. Sejak zaman penjajahan Belanda, Jakarta adalah ibu kota Indonesia yang membuat orang berdatangan dari seluruh Nusantara. Kali ini kita akan bahas kebudayaan DKI Jakarta yang terdiri dari berbagai macam aspek. Caranya adalah yang pertama, ada dari rumah adat DKI Jakartanya, lalu ada pakaian adatnya, keseniannya, senjata tradisionalnya, dan juga bahasa daerah DKI Jakarta tersebut. Tidak lupa ada juga lagu daerah-daerahnya. Untuk membahas hal-hal tersebut akan dialihkan oleh teman saya yang bernama Ruth. Daerah khusus ibu kota Jakarta dihuni oleh beberapa suku bangsa atau etnis, antara lain Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, kebudayaan Jakarta juga banyak menyerap dari kebudayaan negara luar negeri, seperti budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugal. Suku asli kota Jakarta sendiri yaitu suku Betawi. Namun, semakin ke sini, suku Betawi sedikit tergeser oleh suku-suku pendatang. Akhirnya, sebagian suku Betawi ini menyebar keluar dari Jakarta ke wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Khawatir akan menghilangnya budaya asli suku Betawi, maka pemerintah setempat mendirikan cagar. Selanjutnya ada Rumah Adat TKI Jakarta. Rumah Adat TKI Jakarta merupakan rumah adat suku Betawi, yaitu Rumah Adat Kebaya. Selain Rumah Adat Kebaya yang sudah diresmikan menjadi Rumah Adat Betawi, ada juga beberapa rumah adat yang masih berasal dari Meraka, yaitu Rumah Joglo, Rumah Panggung, dan Rumah Gadang. Rumah Adat Kebaya ini mempunyai ciri khas atap seperti pelana yang dilipat. Jika dilihat dari samping, atap rumah maka akan terlihat seperti lipatan kebaya. Dari situlah kenapa rumah ini dikenal dengan rumah kebaya. Rumah adat Joglo. Bangunan rumah adat ini hampir sama dengan rumah adat dari Jawa, terutama pada bagian atap. Rumah Joglo Betawi ini berbentuk bujur sangkar. Rumah Joglo terbagi menjadi 3 ruang, yakni ruang depan, ruang tengah, serta ruang belakang. Lalu ada rumah adat panggung. Rumah khas Betawi yang satu ini khusus bagi masyarakat Betawi yang tinggal di daerah pesisir pantai. Semua bahan rumah panggung menggunakan kayu. Bentuk rumah panggung juga dirancang dengan tujuan agar terhindar dari genangan air ketika banjir melanda. Lalu ada rumah adat gadang. Rumah adat ini biasanya terletak di daerah terpencil sehingga bangunannya masih asli, belum tercampur oleh budaya luar. Bentuknya persegi panjang dengan ukuran yang bervariasi. Atap rumah berbentuk seperti pelana kuda dan disusun dengan kerangka kuda-kuda. Bagian depan diberi atap miring yang disebut markis atau topi. Markis ini untuk menahan paparan sinar matahari dan air hujan. Ada banyak pakaian adat kebudayaan DKI Jakarta, yaitu baju ujung serong. Baju ujung serong biasanya digunakan oleh para bangsawan Betawi untuk pergi ke upacara adat. Lalu ada celana batik. Celana batik merupakan aksesoris pakaian adat bagi para lelaki Betawi. Dan ada juga baju koko sarida. Model dari sarida ini biasanya seperti baju koko yang beredar di pasaran pada umumnya. Tetapi bedanya baju koko sarida tidak memiliki motif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satyawadana Reza Dewi Guna, saya dari Gugus 22 Duren Kalibata. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pakaian yang biasa digunakan oleh orang Betawi. Yang pertama ada selendang. Orang Betawi biasanya menyebutnya
sarung atau sorban, tapi bukan sorban yang biasa dipakai di kepala. Selendang ini biasa diselendangkan di pundak, yang biasa disimpan di sini nih. Kalian pasti paham. Yang kedua, pakaian hari-hari orang Betawi. Biasanya orang Betawi menggunakan baju koko saridah dan dipantaskan dengan celana tanggung, celana gombrang tanggung. Itu orang Betawi. Dan dilanjut dengan peci merah, khas mereka tuh. Lalu ada yang terakhir itu biasanya sabuk. Sabuk ini ikonik banget ya teman-teman. Sabuk ini terbuat dari kaun bisban yang biasanya identik lebar dan memiliki banyak kantong untuk biasanya menyimpan barang-barang kecil. Dan sabuk ini pasti berwarna hijau. Yang selanjutnya ada pakaian pengantin pria. Pakaian pengantin pria khas Betawi ini sering dikenal dengan nama dandanan care haji. Lalu ada baju kurung. Baju adat ini merupakan pakaian adat keseharian wanita Betawi asli. Selanjutnya ada kain kebat sarung batik. Pakaian adat ini termasuk atribut pakaian Betawi khusus wanita. Kain sarung ini digunakan untuk menutupi bagian bawah dan menutupi bagian kepala. Kerudung Betawi. Kerudung ini biasanya berbentuk selendang dan sering digunakan oleh wanita Betawi pada usia muda. Selanjutnya adalah pakaian pengantin wanita. Wanita Betawi dalam pernikahannya biasanya menggunakan pakaian adat rias besar yang disebut dandanan care none pengantin cine. Itulah beberapa pakaian adat DKI Jakarta. Bagi penduduk asli DKI Jakarta, hal itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Halo, selanjutnya saya akan memaparkan tentang kesenian tradisional DKI Jakarta. Menurut data yang diperoleh dari Kebudayaan Provinsi Dinas dan Pariwisata DKI Jakarta, ada beberapa kesenian daerah khas Betawi dari Jakarta yang paling populer, yaitu ondel-ondel, tanjidor, lenong, tari belenggong, dan juga lenggong nyai. Ondel-ondel. Ondel-ondel adalah sebuah boneka raksasa yang tidak bisa dipisahkan dari kesenian DKI Jakarta, khususnya untuk daerah Betawi. Ondel-ondel ini merupakan ikon dari kota Jakarta. Biasa digunakan dalam pesta-pesta rakyat. Dan juga ondel-ondel ini memiliki suatu makna filosofis, yaitu seperti nenek moyang yang menjaga cucunya atau penduduk desa. Tanjidor atau bisa disebut dengan tanji. Kesenian ini merupakan sebuah kesenian dari Betawi yang berbentuk orkes. Kesenian ini ada sejak abad ke-19 dan merupakan rintisan dari Agus Michels atau bisa dikenal dengan Mayor Janje di Citrap atau Citerep. Alat-alat musik yang dipakai ialah alat-alat musik yang sama seperti drum band. Lenong merupakan kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan pada dialek Betawi yang berasal dari Jakarta. Kesenian tradisional ini diiringi musik gambang kromong. Lakon atau skenario lenong pada umumnya mengandung pesan moral, yakni menolong yang lemah, membenci kerakusan dan perbuatan tidak terpuji. Tari belengo. Belengo rebana merupakan seni tari khas Betawi yang kental dengan nuansa Islam. Kata belengo berasal dari kata lengak-lengok, yakni gerakan yang lazim dilakukan dalam sebuah tarian. Tari lenggong nyai. Tari lenggong nyai merupakan salah satu tarian khas Jakarta yang diambil dari sebuah cerita rakyat. Tarian ini memiliki makna dan pesan yang ingin disampaikan, terutama pesan mengenai kebebasan wanita. Tari ini sering ditampilkan pada berbagai acara di Jakarta. Musik khas Betawi DKI Jakarta. Betawi dikenal mempunyai beberapa ciri khas musik tradisional. Beberapa di antaranya gambang kromong. Gambang kromong merupakan salah satu ciri khas dari orang-orang Tionghoa. Rebana merupakan campuran dari budaya luar budaya Arab. Keroncong tugu, tanjidor, senjata tradisional kebudayaan DKI Jakarta. Ketika bekerja atau berpergian untuk perlindungan diri. Yang kedua,
Lalu ada Trisula. Pengaruh budaya Hindu di Pulau Jawa pada masa silam memang meninggalkan banyak benda bersejarah. Salah satunya adalah budaya penggunaan Trisula sebagai senjata pada kehidupan masyarakat Betawi. Lalu ada Toya. Di masa silam, Betawi memang dikenal memiliki banyak jawara dan perguruan silat. Maka, tidak heran jika kita menemukan adanya senjata tongkat bernama Toya. Toya dahulu digunakan sebagai alat latihan bagi murid-murid perguruan silat. Selanjutnya, akan ada pisau raut dan senjata tradisional cungkrik yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Pisau raut. Jenis senjata tradisional Betawi berikutnya adalah pisau raut. Pisau raut bukan digunakan dalam peperangan, melainkan lebih digunakan untuk sarana budaya. Selanjutnya ada senjata tradisional cungkrik. Senjata cungkrik ini kerap dibawa berpergian oleh kaum wanita di masa silam. Senjata ini tidak berbentuk senjata, bentuknya merupakan aksesoris tusuk konde, tapi cukup mematikan karena ketajamannya. Makanan khas DKI Jakarta. Sebenarnya ada banyak sekali makanan khas DKI Jakarta atau makanan khas Betawi. Namun, untuk saat ini sudah banyak yang mulai langka dan bahkan nyaris punah karena seiring berjalannya waktu. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk melestarikan warisan kuliner dari nenek moyang kita. Nah, berikut beberapa contoh makanan khas Betawi. Yang pertama, ada kerak telur. Lalu ada nasi uduk, nasi ulam, ketupat sayur atau lontong sayur, gado-gado, ketoprak, semur jengkol, laksa Betawi, pindang bandeng, soto Betawi, dan roti buaya. Nah, roti buaya ini adalah makanan khas yang biasanya disajikan saat ada acara adat pernikahan Betawi. Ternyata, di DKI Jakarta ada lagu dari zaman dahulu yang akhirnya dikenal dan menjadi lagu daerah sampai sekarang. Ada lagu apa saja? Berikut diantaranya. Ada lagu Keroncong Kemayoran, Jali-Jali, Kicir-Kicir, Lenggang Kampung, Ondel-Ondel, Sirih Kuning, Cik Abang, Kelap-Kelip, dan masih banyak lagu dari daerah DKI Jakarta yang lainnya. Bahasa daerah DKI Jakarta. Bahasa Betawi atau Melayu dialek Jakarta atau Melayu Batavia merupakan sebuah bahasa yang bahasa itu sendiri adalah anak bahasa dari Melayu. Mereka yang memakai bahasa ini dinamakan orang Betawi. Bahasa ini hampir seusia dengan daerah tempat bahasa ini dikembangkan, yakni Jakarta. Adapun bahasa lain yang ada di DKI Jakarta antara lain yaitu bahasa Indonesia, bahasa Betawi, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Pecok, bahasa Sunda, bahasa Banjar, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Tamil, bahasa Belanda, bahasa Portugis. Nah, demikian pembahasan kita seputar kebudayaan DKI Jakarta. Nantikan pembahasan lain seputar wilayah lain di Indonesia yang tidak kalah unik dan menarik. Saya Aufa Derki, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Stay tune.